أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu, para pemirsa channel YouTube SD Jemaah Ikhwan Surakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikrarkan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore menjelang kita berbuka, kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, lebih-lebih masih diberikan nikmat yang agung dalam diri kita, yaitu dengan tetapnya iman dan Islam dalam kita. Semoga kita semua iman kita selalu menetap dalam jiwa kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya besok hari kiamat. Bapak Ibu, para pemirsa channel YouTube SD Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak terasa di dalam kita menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah sholat tarawih sudah sampai ke hari yang ke-22, kita masuk ke 23, dan nanti malam kita masuk malam yang ke-24. Harapan kita semoga puasa kita, ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan berkah dari bulan suci Ramadan, menjadikan kebaikan kita, menjadikan kita orang yang lebih tambah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bahwa banyak hadis yang menerangkan bahwa memang 10 terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang dimana di dalam 10 terakhir banyak keutamaan, banyak fadilah bagi orang yang mau memanfaatkan waktu tersebut. Maka dari itu, marilah mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kadang-kalanya kita lihat, karena memang di dalam kita beribadah pada Allah SWT mulai awal Ramadan, baik kita menjalankan ibadah puasa maupun ibadah yang lain seperti sholat tarawih,
sudah sampai ke 23 ini kita merasakan ada rasa capek. Yang puasa merasa ada rasa berat, sehingga kita melihat baik masjid maupun musola jamaahnya semakin berkurang, tinggal beberapa orang yang hadir. Padahal 10 akhir tersebut itu adalah banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT pada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan. Beliau Al-Imam Al-Hatib Salim bin Abdullah As-Satiri, beliau berkata, Al-Asrul Awakhir tu'addu afdal ayyam Ramadan wa abrukaha wa fiha minal fadaili wal mahasin katsira. Wa min khasa'isi hadhil asri al-mubarakah anha yurja fiha masadifatu lailatul qadr. Masadifatu lailatul qadr. Idzil ghalaba annaha taqum fiha lailatul qadri allati qala Allah fiha lailatul qadri khairum min alfi syahr. Afil hadis sahih al-muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu atau ghufira bihi ma taqaddama min dhanbi. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir adalah terhitung hari yang paling afdal dan hari yang paling berkah daripada hari-hari Ramadan yang lain. Karena apa? Karena di dalamnya banyak keutamaan dan kebaikan. Termasuk kebaikan daripada keistimewaan di dalam 10 terakhir bulan Ramadan tersebut adalah diharapkan kalau kita menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, mengharapkan kita bisa mendapatkan atau berjumpa dengan malam yang namanya Lailatul Qadar. Karena memang biasanya Lailatul Qadar tersebut jatuh pada 10 terakhir dari malam-malam tersebut. Maka berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau Nabi Muhammad SAW ketika masuk di 10 terakhir juga beliau memperbanyak iktikaf di dalam masjid daripada hari-hari sebelumnya. Karena apa kita mengharapkan Lailatul Qadar? Karena di dalam firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu, kalau ingin kita mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan sedikit, kebaikan satu kali kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan seperti kita mengamalkan kebaikan 1000 bulan. Dalam hadis lain disampaikan, mangqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah, masuk berat sholat tarawih atau sholat sunat atau sholat sunat malam dan bertepatan pada malam Qadar, dia beribadah karena beriman, disertai ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak luput yang namanya sering melakukan maksiat atau sering melakukan perbuatan dosa. Bahkan setiap hari
baik kita sengaja maupun tidak, pasti kita melakukan yang namanya melakukan dosa. Maka dari itu, cara kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bulan Ramadan ini, termasuk harapan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Harapan kita, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih berusaha menghidupkan malam Ramadan di hari-hari ganjil malam terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, malam 31, malam 23, 25, 27, dan 29, bahkan terakhirnya di bulan Ramadan. Karena secara umum malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar hiya fi syahr Ramadan faltanisuha fil asr awakhir fa innaha witrun fi ihda wa isrin aw salasin wa isrin aw khamsin wa isrin aw sab'in wa isrin aw tis'in wa isrin aw akhir lailatul Ramadan man aqamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Seperti beliau Nabi Muhammad SAW, dia bersabda dan mengatakan bahwa Lailatul Qadar berada di bulan suci Ramadan. Maka carilah di 10 terakhir. Karenanya malam Ramadan itu jatuh di malam-malam ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29, bahkan di malam terakhirnya bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu sholat sunnah malam, bersedekah, atau menghadiri pengajian pada malam tersebut karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu dilakukan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya adalah ketika sudah masuk di bulan atau di hari 10 terakhir bulan Ramadan, diusahakan setiap harinya mulai tanggal 21 kita bisa berusaha bersedekah walaupun cuma 1.000 rupiah. Kalau memang kita bersedekah 1.000 rupiah pas bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka 1.000 itu dilipat gandakan sampai 1.000 bulan. Jadi kita sehari dilipat gandakan pahalanya seperti kita beramal 1.000 sampai 1.000 bulan. 1.000 rupiah dikalikan 1.000 bulan. Kalau memang kita makanya diusahakan setiap hari mulai 10 terakhir kita sedekah walaupun cuma 1.000 rupiah. Kalau bertepatan malam Lailatul Qadar, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berusaha untuk bisa menjalankan ibadah sholat sunat malam selain sholat tarawih. Maka diusahakan kita untuk malam terakhir ini berusaha semaksimal mungkin semangat untuk menjalankan ibadah tarawih. Jangan sampai kita keluar dari masjid karena capek sehingga nggak melakukan sholat tarawih. Karena malam-malam seperti ini adalah malam yang akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Atau malamnya sebelum sahur kita biasanya nggak melakukan sholat sunat, kita melakukan ibadah sholat sunat 2 rakaat. Karena walaupun cuma 2 rakaat, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ibadah 1.000 bulan. Terus ada sebagian ulama mengatakan berusaha untuk selalu membaca surat Ikhlas 3 kali setiap malam. Itu juga
termasuk amalan yang baik yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Dan melakukan sesuatu yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu beriktikaf di dalam masjid itu juga baik. Memperbanyak amal kebaikan atau menghadiri pengajian. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada keluarga, terutama berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau memang kita berada di rumah orang tua kita, berilah kabar gembira atau senangkanlah hatinya. Kalau kita membuat orang tua kita bahagia, orang tua kita senang, maka itu adalah ladang buat kita untuk apa yang kita harapkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang tua sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu bersabar. Sabar itu banyak. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar di dalam menghadapi masalah. 10 amalan seperti inilah yang akan bisa mengantarkan kita kebaikan yang di dalam 10 terakhir ini, yang memberikan manfaat kepada kita. Semoga dengan kita mau beramal kebaikan di malam 10 terakhir ini akan membuatkan atau menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Menjadikan kita iman kita, takwa kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang baik, baik itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi baik kepada seluruh masyarakat, menjadi pribadi baik pada orang-orang lain, sehingga orang sekitar kita akan merasa senang dengan diri kita karena kita mempunyai etika atau akhlak yang baik, sebab dapat fadilah atau berkah dari bulan Ramadan, kebaikan amal kita yang telah kita lakukan. Bapak Ibu pemirsa YouTube SD Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat pada kita semua. Yang penting marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin di akhir Ramadan ini dengan sebaik mungkin, untuk tidak malas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak malas menjalankan ibadah di malam terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dosa-dosa kita dan menerima amal kebaikan kita dan menerima atau mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur, memberikan kesehatan pada diri kita semua sehingga bisa diterjemahkan di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.